Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Hadawiyah dengan NIM 240401010065. Di sini saya membuat eh, apa karya ilmiah dari tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil paper atau jurnal. Di sini saya menggunakan template jurnal yang sering dibagikan oleh dosen. Dan tema yang saya ambil itu tentang keilmuan dari tugas sosial adalah tentang ilmuwan yang bisa dipelajari. Saya mengambil tentang vibe coding. Jadi judulnya adalah analisis dampak vibe coding terhadap produktivitas dan resiko pengembangan perangkat lunak. Nah, oke, di sini dari abstraknya. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu. eh, saya memilih topik ini karena penggunaan AI dalam coding itu sekarang semakin banyak, bahkan muncul istilah vibe coding, gitu, yaitu kondisi di mana seseorang dapat membuat atau memperbaiki pemrograman hanya dengan memberikan instruksi kepada AI. Misalkan sekarang kita bisa meminta AI gitu, buatkan website penjualan dengan login, database, dan dashboard. AI dapat langsung memberikan kode. Hal ini sangat mudah, tetapi muncul pertanyaan apakah kode tersebut benar-benar kita pahami atau kode tersebut aman. Oke, ini abstraknya. Secara singkat, penelitian ini berangkat dari pengembangan AI generatif yang mulai mengubah cara programan membuat perangkat lunak. Tujuan penelitian ini adalah melihat apakah vibe coding itu benar-benar memberikan kemudahan dan dalam produktivitas atau justru menimbulkan risiko terhadap kualitas perangkat lunak, keamanan kode, dan kompetensi programmer. Nah, metode yang saya gunakan ini adalah studi literatur. Jadi saya membandingkan beberapa peneliti terbaru mengenai AI coding, produktivitas programmer, kualitas kode, dan keamanan perangkat lunak. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa vibe coding memang dapat mempercepat beberapa pekerjaan, tetapi manfaat tersebut tidak selalu terjadi pada semua kondisi. Semakin besar ketergantungan terhadap kode yang dihasilkan AI tanpa proses verifikasi, semakin besar pula potensi dari resikonya. Oke, baik, lanjut. Oke, pada bagian pendahuluan, saya menjelaskan bahwa perkembangan language atau generative AI membuat AI ini sekarang tidak hanya mampu menjawab pertanyaan, tetapi juga menghasilkan kode pemrograman. Kemudian dari perkembangan tersebut muncullah konsep vibe coding. Secara sederhana, kalau vibe coding konvensional programmer menulis sebuah instruksi teknis menggunakan bahasa pemrograman, pada vibe coding ini programmer lebih banyak menjelaskan tentang apa yang dia ingin buat, kita menggunakan bahasa alami, bahasa manusia, bahasa Indonesia atau tidak. Serumit itu lalu saya menghasilkan dan mengimplementasikannya. Contohnya, kalau biasanya kita harus menulis sendiri fungsi login, sekarang pengguna dapat mengatakan buatkan login menggunakan email dan password setelah simpan data menggunakan database gitu. Lalu ya kemudian menghasilkan kodenya. Yang menjadi masalahnya adalah menghasilkan kode dan memahami kode tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Seorang mungkin bisa berhasil melakukan aplikasi menggunakan AI, tapi belum tentu memahami bagaimana kode tersebut bekerja dan adakah kesalahan yang ditimbulkan oleh AI dan apakah itu mudah untuk dipelihara uh, oleh pemrogram kita. Oke, selanjutnya dasar teori Muntakir, ada type coding dan mediasi intensi. Nah, dasarnya tuh teori yang saya gunakan menggunakan tiga konsep utama, yaitu uh, generative AI dan AI coding essence,
asisten, yaitu teknologi AI yang dapat menghasilkan dan membantu menulis kode. Yang kedua ada vibe coding, yaitu penggunaan AI secara dominan dalam proses pengembangan melalui instruksi bahasa alami. Yang ketiga adalah kualitas perangkat lunak. Ini seperti karena keberhasilan sebuah aplikasi bukan dinilai dari apakah aplikasi tersebut bisa dijalankan, tetapi juga apakah berfungsi dengan benar dan dapat dipelihara. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui uh, literatur terstruktur. Agar jadi dan dari metode penilaian ini kita sumber berasal dari jurnal yang dan proceeding IEE atau ACM, artikel penelitian eksperimental repository penelitian akademik. Ada kriteria inklusi adalah yang pertama sumber membahas penggunaan. Saya menggunakan penelitian ini itu saya menggunakan penelitian terbaru mengenai vibe coding atau dan AI coding assistant, termasuk penelitian tentang produktivitas programmer, pluralitas kode, dan keamanan, serta pengalaman pengguna. Data tersebut yang saya kelompokkan menjadi 4 aspek yang dianalisis, yaitu produktivitas, kualitas perangkat lunak, dan keamanan kompetisi programmer. Selanjutnya adalah hasil dan analisis ini. Hasil dari analisis yang telah saya lakukan. Nah, pertama jurnal saya itu menunjukkan bahwa pengguna AI dalam coding memang dapat memberikan kemudahan, terutama untuk membuat prototype menggunakan boilerplate kode, dokumen, dan pekerjaan programmer yang repetitif. Misalkan dalam data science, kita dapat meminta AI membuat kode untuk membersihkan data. Lalu memvisualisasikannya atau membuat struktur awal modal pattern learning. Untuk program pemula hal ini juga menurunkan hambatan karena pengguna tidak harus mengingat seluruh sintaksnya. Namun kemudahan tersebut menghasilkan kode yang belum tentu bagi penggunanya memahami dari isi-isi kode tersebut. Di sini ada produktivitas AI yang tidak selalu sama. Ini ada presentasinya. Nah, salah satu hal yang menarik dari penelitian yang saya analisis adalah hasil mengenai produktivitas ternyata berbeda-beda. Dari peneliti dan rekannya menemukan bahwa peserta menggunakan GitHub Copilot dapat menyelesaikan tugas sekitar 55% lebih cepat. Penelitian lain terhadap engineer Google juga memperkirakan adanya pengurangan waktu pengerjaan sekitar 21%. Terus ada penelitian terhadap programmer open source yang berpengalaman justru mendapatkan hasil berbeda, yaitu penggunaan membuat penyelesaian pekerjaan sekitar 19% justru lebih lama dibandingkan yang programmer yang open source. Terus kenapa sih bisa beda gitu? Kalau tugasnya sederhana dan jelas, bisa langsung menghasilkan solusi sehingga pekerjaan lebih cepat. Gitu. Tapi kalau pemrograman
programmernya bekerja pada sistem besar yang memiliki banyak dependensi dan aturan internal, hasil AI harus dibaca, diperiksa, dan diperbaiki juga dan disesuaikan manual gitu. Jadi proses tersebut juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi AI tidak bisa secara otomatis membuat programmer itu lebih produktif. Produktivitasnya tergantung jenis pekerjaannya dan kompleksitas sistem dan kemampuan programmer menggunakan AI tersebut. Lalu, um, nah, di sini ada resiko dari kualitas keamanan dan ketergantungan. Resiko berikutnya adalah kualitas dari kode tersebut. Nah, AI dapat menghasilkan kode yang terlihat masuk akal gitu. Tetapi tidak berarti semua kode tersebut itu benar. Misalkan kita meminta AI untuk membuat fungsi yang menghitung transaksi. Fungsi itu mungkin bekerja ketika diuji dengan satu data gitu. Tapi gagal kita menghadapi data kosong, data duplikat, atau kondisi tertentu yang tidak bisa dimasukkan dalam setiap kali nge-prompt gitu. Jadi ada perbedaan antara program yang bisa dijalankan dan program-program yang benar-benar mempunyai kualitas yang baik. Nah, kode AI juga dapat menghasilkan technical debt, yaitu kode yang mungkin bekerja sekarang tetapi menjadi kesulitan dikembangkan atau diperbaiki di kemudian hari. Ya, technical debt ini sebenarnya sederhana. Dia adalah utang teknis. Kita memiliki solusi yang cepat sekarang, tetapi nantinya kita harus membayar dengan pekerjaan tambahan karena kode tersebut sulit diperbaiki dan dikembangkan. Bisa jadi dibuat ulang ataupun ada pekerjaan lain yang harus ditambahkan. Nah, lalu ada risiko keamanan. Risiko yang menurut saya paling tersebut AI itu membuat sistem mungkin yang terlihat berfungsi, tetapi mungkin cara penyimpanan passwordnya tidak aman. Masalahnya menjadi lebih besar ketika pengguna tidak memahami produk tersebut. Gitu. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana kode itu bekerja, kita jadi lebih sulit mengetahui letak kerentanannya. AI bisa aja menghasilkan kode yang lebih cepat daripada kemampuan pengguna untuk mengevaluasi keamanannya. Dari berbagai penelitian tersebut, saya melihat bahwa ancaman utama adalah fake coding bukan sekedar AI menggantikan programmer. Ancaman yang lebih besarnya adalah ketika kemampuan seseorang menghasilkan program meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan orang tersebut memahami program tersebut. Nah, ancaman yang lebih besar itu adalah ketika programmer sudah memahami coding, kemudian menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaannya. Pengguna menyerap hampir seluruh proses berpikir kepada AI dan hanya melihat apakah hasil akhirnya bekerja. Menurut analisis peneliti ini, kondisi kodenya yang paling beresiko. Oke, berdasarkan studi literatur yang telah saya lakukan, eh, jadi ada tiga kesimpulan utama yang telah saya analisis dalam web coding ini. Itu yang pertama, web coding memang dapat meningkatkan efisiensi untuk beberapa jenis pekerjaan, terutama prototype, tugas repetitif. Yang kedua, manfaat tersebut tidak otomatis berlaku pada semua pekerjaan karena terdapat risiko terhadap kualitas, keamanan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ketiga itu pengguna web coding yang paling tepat adalah menjadikan AI sebagai pengadaan eh, pengganda kemampuan programmer, bukan pengganti kemampuan programmer. Gitu. Jadi menurut saya pertanyaan di masa depan bukan lagi apakah programmer boleh
menggunakan AI atau tidak gitu. Yang lebih penting adalah apakah programmer mampu memahami dan mempertanggungjawabkan kode yang dihasilkan oleh AI. AI boleh menulis pada kita, tetapi tanggung jawab terhadap kode tersebut tetap berada pada manusia yang membuat program tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan penjelasan dari paper ini. Mohon maaf apabila ada terlibat karena tidak mungkin saya bacakan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.